Kembali lagi dalam One on One, masih bersama saya Fani Imania dan juga saya masih bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Muldoko. Pak Muldoko, di segmen terakhir ini kayaknya pas kalau gitu ya. Saya mau kenal lebih dalam, saya mau gali lebih dalam sebenarnya balik tugas dari KSP yang sibuk banget ya Pak ya? Ya, karena di KSP itu jumlah orangnya ya 125. Tenaga intinya menangani pekerjaan yang cukup banyak sih. Jadi satu orang bisa menghandle 3-4 pekerjaan. Multitasking, termasuk Bapak kan? Ya, pastinya. Kalau misalnya saya sih tadi perhatiin Pak gitu. Ini gelas isi air putih ini Bapak suhunya panas sekali Pak. Tapi itu memang jadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan Bapak ya. Karena saya tahu di tengah kesibukan yang tinggi ini pasti kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting kan. Ya, waktu Taruna dulu kita habis lari-lari setengah mampus begitu, keringatnya luar biasa. Nggak pernah ada kesempatan untuk minum air dingin. Semua teh air panas. Gitu. Makin panas dong. Iya, karena makanya Taruna kan terjaga fisiknya, karena memang nggak ada kesempatan minum selain air panas. Alhamdulillah ke bawah sampai sekarang, nggak suka yang dingin gitu. Oh alah, iya. Tapi dengan begitu juga kondisi badan tetap terjaga atau stamina tetap terjaga seperti itu ya Pak ya. Pak bicara mengenai militer dengan latar belakang Bapak sebagai salah seorang pati seperti itu. Kalau boleh tahu, receh sih Pak, tapi saya penasaran, lebih susah di militer atau di politik sih? Politik dan pemerintahan? Susah di pemerintahan. Iya. Kenapa Pak? Kalau tentara militer itu komandonya clear, jelas. Itu. Kalau di sini? Kalau di sini, ya apalagi di politik kan, lightingnya ke kanan, beloknya ke kiri kan. Sering tau Pak kayak gitu? Iya, tapi alhamdulillah kalau di KSP ini enggak. Satu komando? Semuanya terkendali dengan baik ya. Intinya bahwa yang saya inginkan, saya perlu Superman, Superwoman. Tapi yang jauh melampaui kepentingannya adalah super team. Itu yang selalu saya bangun, sehingga semua pekerjaan bisa dijinjing sama-sama dan ringan gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi-lagi kan orang mengatakan ya gitu, kalau banyak Superman atau Superwoman kan berarti banyak kepala, lagi-lagi banyak kepentingan, pengen mendominasi satu dengan yang lainnya. Itu gimana Pak? Ya, yang penting kalau di KSP sendiri sih. Kita perlu itu, ya, kita perlu orang-orang yang hebat, tapi yang penting adalah unity of common-nya jelas, gitu. Arahnya, direction-nya jelas, gitu. Biar semuanya bisa menjalankan seperti apa yang kita inginkan, tetapi dengan kapasitas tinggi, gitu. Koridornya jelas, kapasitasnya tinggi. Jangan justru orang yang hebat itu dimusuhi, jangan. Tapi diberikan otoritas untuk bekerja dan berikan responsibility yang tinggi. Nah, kita tinggal bagaimana memberikan direction yang jelas. Gitu. Itu bekal yang memang biasanya sih orang-orang dari militer atau pihak-pihak dari militer yang lebih mumpuni begitu atau lebih sering melaksanakannya begitu ya Pak ya. Nah, bicara lagi Pak mengenai tadi tugas KSP itu dengan banyaknya Superman dan juga Superwoman yang tentunya dibutuhkan oleh Pak Muldoko. Kira-kira seperti apa sih tugas-tugas untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan, terutama lagi-lagi jelang tahun politik yang biasanya sih kalau melihat bagaimana pelaksanaan politik 2019 kemudian ke belakang tuh biasanya tadi lebih sensitif, lebih banyak gonjang-ganjingnya gitu. Jadi kan begini ya, kadang-kadang kita nggak balance antara apa yang terjadi di dunia maya dengan kondisi realnya. Ya, di dunia maya itu seperti kayak perang dunia aja begitu. Sehingga memberikan was-was kepada publik. Untuk itulah salah satu tugas dari kantor Kepala Staf Presiden ini adalah bagaimana mengelola isu-isu strategis itu. Ya, di dalam menjalankan mengelola isu-isu strategis itu, maka kita ada daily briefingnya, ada berikutnya bagaimana menyusun sebuah narasi tunggalnya seperti apa sehingga ini efektif begitu dilemparkan kepada publik. Karena sejatinya publik juga menginginkan ada sebuah pemberitaan yang balance, pemberitaan yang benar sehingga publik akhirnya punya pilihan. Oh, ini yang benar, ini yang salah, dan seterusnya. Nah, tugas dari kantor Kepala Staf Presiden adalah bagaimana isu-isu terkelola dengan baik dan bisa disajikan kepada publik dengan baik.
Nah ini nggak mudah, betul-betul nggak mudah. Banyak hoax, banyak Iya, nggak mudah. kabar Karena kita berkompetisi dengan kecepatan. Kadang-kadang ada berita yang mudah sekali tersambar dengan speed yang sangat tinggi, tapi pada sisi yang lain kita juga bagaimana mengelola situasi itu. Nah ini yang kadang-kadang perlu kecerdasan ya, kecerdasan, perlu teknik taktik, harus cerdik. Iya, gitu ya, cerdik kan itu. Jadi kadang-kadang awal-awal waktu saya tugas di sini dulu agak kelabakan begitu ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai tenang, bisa saya kelola dengan baik, dan kebijakan saya di sini saya beri otoritas kepada tenaga ahli media, tenaga ahli utama untuk berbicara, ya, agar masyarakat semakin banyak mendapatkan informasi. Nah, sekarang lagi saya udah turunkan lagi tenaga ahli media, saya beri otoritas untuk berbicara, gitu. Lebih banyak turun ke lapangan, berbicara turun dengan ke lapangan, berbicara di media dan seterusnya. Tapi bukan begitu aja, kita latih dulu, ya. Kita ada proses pelatihannya dan seterusnya. Substansinya harus didapatkan secara optimum dari berbagai pihak, sehingga pada saat berbicara nanti bisa memitigasi perkembangan pertanyaan seperti apa dan seterusnya. Nah, itu sudah kita siapkan semuanya, karena saya ingin betul-betul bahwa ini di kantor KSP ini bukan sekedar orang bekerja, tapi ini adalah sebuah learning organization. Learning organization. Ya, organisasi pembelajar, sehingga semuanya yang junior belajar kepada seniornya, yang seniornya memberikan input yang sebanyak-banyak kepada juniornya, sehingga ini menjadi proses yang sehat. Regenerasi juga kan Pak ya? Regenerasi ke depan. Ini kita menyiapkan pemimpin itu. Nah berarti kan kalau mencari pemimpin di masa depan, berarti ya itu lagi-lagi kan sekarang zamannya milenial, kemudian juga Gen Z, nanti generasi Alpha gitu-gitu Pak. Untuk itu di sini 70%. Oh iya Pak? Ya. 30%-nya? 70% anak-anak muda-muda, milenial. Gimana Bapak beradaptasi dengan? Kan oleh milenial sama Gen Z kan banyak sekali. Iya, dan mereka influence-nya. Semangat bekerjanya saya apresiasi ya. Jadi kalau yang anak-anak muda-muda ini begitu dia investigasi ke lapangan, very detail itu. Sangat detail gitu. Karena dia ingin tahu apa yang terjadi. Curiosity-nya bagus ya. Bagus. Kritis juga nggak Pak? Kritis. Sangat kritis. Dan saya bisa berdiskusi dengan mereka anytime. Saya bisa makan siang sama-sama mereka di meja makan saya, dengan saling mengisi dan bercanda begitu. Makanannya sama Pak? Sama loh yo. Kan seleranya suka beda Bapak. Ya sekarang dipaksa mau Gen Z, saya milenial. pecel ya, makan mau pecel kan gitu. Gitu. Tapi bertukar pikiran dengan anak-anak muda saat ini Pak, terutama di tubuh KSP gitu. Ada kesulitan, tantangannya apa saja, dan kira-kira menurut Bapak yang harus milenial dan juga Gen Z ini, terutama yang ingin terjun ke dunia pemerintahan dan juga politik, seperti apa sih? Ya sebenarnya persoalan utama dalam komunikasi adalah seorang pimpinan atasan itu buru-buru menempatkan psikologi barrier. Tuh, ada barrier psikologi, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Karena bawaan dari segem, menjadi takut dan seterusnya. Kalau zaman dulu istilahnya ABS, asal Bapak senang. Nah, itu nggak kita pelihara di sini. Itu saya satu-satunya yang berani berlawanan arus kalau dalam sidang kabinet, nggak apa-apa bagi saya. Karena saya ingin menyajikan kepada presiden yang real, sesuai dengan data yang saya lakukan di lapangan. Nah, ini persoalan komunikasi tadi ya, saya menghilangkanlah psikologi barrier, karena kalau itu saya tempatkan maka akan mengganggu komunikasi. Dan yang kedua akan menjadi stres bawaan kita yang tadinya berpikirnya bright menjadi gelap begitu. Nah, ini saya coba hilangkan yang seperti itu, sehingga secara komunikasi kita tidak punya persoalan, tapi mungkin ada persoalan-persoalan pengalaman itu yang dia miliki anak-anak ini. Untuk itulah saya juga selalu mendistribusikan pengalaman-pengalaman saya
di militer seperti apa, adjustment dengan kondisi saat ini seperti apa. Ini selalu saya berikan di ruangan-ruangan itu. Gitu, sehingga blendednya terjadi. Gitu. Tantangan seperti apa yang akan, ya ini saya sih termasuk milenial ya Pak Yes, ya, saya dan juga teman-teman milenial, kemudian adik-adik Gen Z yang akan dihadapi gitu untuk Indonesia ke depannya gitu. Bapak tentunya dengan berangkat dari pengalaman Bapak bisa sedikit melihat cenayangin begitu ya, Indonesia ke depannya ini akan menjadi seperti apa gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Kalau saya melihat tantangan kepemimpinan di antaranya leadership. Karena kita nanti akan menghadapi orang-orang yang individualnya tinggi. Gitu. Nah, contoh yang nyata, kemarin kita begitu 2 tahun terjadi pandemik, maka orang bekerja masing-masing di rumahnya. Sehingga tidak terjadi sebuah komunikasi yang intens. Termasuk KSP waktu itu ya? Iya. Nah, aku lihat, wah ini tantangan ke depan bagi siapapun akan menghadapi tantangan yang luar biasa dari sisi individualis. Itu. Untuk itu maka saya nangkep situasi itu. Besok kita akan rapat kerja di Lembang gitu ya, daerah dingin. Saya masukkan ke asrama tentara ya, gitu. Wah udah mulai sakit perut yang lainnya sekarang. Saya ingin membangun sebuah esprit de corps, ingin membangun jiwa yang bersatu. Nah, itu caranya dengan cara apa? Kalau versi tentara itu satu-satunya cara adalah dikasih hidup yang sulit, itu penuh dengan tantangan. Minimum dalam persepsi mereka, wah saya nanti akan latihan begini. Padahal ya nanti kita lihatnya nanti. Gitu. Tapi setidaknya sudah mulai ada persepsi yang terbangun. Saya akan menghadapi lingkungan yang seperti ini. Nah, itu saya ciptakan seperti itu agar apa? Karena saya ingin membangun tadi super team tadi. Super team. Iya, ini karena itu tantangan kepemimpinan ke depan itu seperti itu. Gitu. Kira-kira sosok seperti apa begitu ya? Maksudnya ya lagi-lagi karena tantangan Indonesia ke depannya itu cukup berat gitu dan banyak sekali orang yang lebih banyak orang yang individualistis seperti itu, Pak. Kira-kira sosok pemimpin atau sosok leader seperti apa yang menurut Bapak sanggup begitu untuk mengatasi atau katakanlah mencari orang-orang dan ya mencari orang-orang yang bekerja bersama dia untuk mengatasi permasalahan Indonesia ke depan? Ya, nah, semuanya itu kalau kita bicara leadership ya itu cakupannya sangat luas ya. Kalau boleh saya larikan ke buku saya itu ya, seorang pemimpin itu harus take move dulu, berani bergerak dia. Banyak dari kita seorang pemimpin pada menduduki sebuah jabatan, plek, duduk, sudah mengikuti apa yang ada. Karena beranggapan bahwa yang sudah ada itu berjalan dengan baik. Nah, ini kalau bagi saya tidak berlakukan itu. Begitu saya menduduki sebuah tempat, saya yakini bahwa organisasi ini tidak efektif. Karena kalau saya menganggap ini efektif, saya nggak bekerja sesuatu. Tapi begitu saya anggap ini tidak efektif, maka saya akan melakukan sesuatu. Melakukan perubahan-perubahan. Itu. Setelah kita lihat seperti ini, oh ini perubahan ini, perlu perubahan ini. Itu. Move. Nah, setelah itu, di dalam sebuah perubahan pasti ada kegelisahan, pasti. Wah itu teorinya begitu. Nah, bagaimana sekarang situasi itu kita motivate, kita berikan motivasi mereka bahwa kita begini karena begini dan seterusnya, sehingga terbangun sebuah motivate. Nah, dalam membangun sebuah organisasi itu juga diperlukan make difference. Sesuatu yang berbeda. Kalau kita apa adanya, as usual, nothing. Legowo di saat yang tidak tepat begitu ya Pak. Make difference. Kita ingin membangun sesuatu yang berbeda sehingga keperbedaannya itu dirasakan oleh orang. Gitu. Bukan sekedar berbeda, tapi keperbedaannya dirasakan oleh orang lain. Kok kenapa dulu begitu ya? Kok kenapa nggak seperti sekarang? Itu yang kita inginkan seperti itu. Make difference-nya muncul. Tuh. Jadi kepemimpinan ke depan saya pikir seperti itu. Udah di dalam azas kepemimpinan dijelaskan ada 11 asas kepemimpinannya. Ing ngarso mangun tulodo ing madya mangun karso tuturi handaya.
ngarso di depan, kita pemimpin di depan. Bukan saja pemimpin itu mampu memberi contoh, tetapi pemimpin harus bisa menjadi contoh. Dan kita sebagai pengikut Tutwuri Handayani seperti itu ya Pak Muldoko. Setelah semuanya mapan, pemimpin Tutwuri Handayani berada di tengah-tengah. Gitu. Pak Muldoko, ini tampaknya pekerjaan rumah. Harapan Bapak tentunya bisa, atau katakanlah kita harapkan menjadi sebuah panduan seperti itu ya, untuk lagi-lagi gitu menghadapi Pilpres 2024, kemudian juga kedepannya akan melahirkan Indonesia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pak Muldoko, terima kasih sekali sebenarnya atas waktunya. Bapak, durasinya sudah habis, saya sudah digini-giniin sama produsernya Bapak. Tapi terima kasih sekali Bapak, ini dialog yang sangat-sangat insightful. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu bersama kami dalam program One on One. Bapak sehat selalu Bapak ya. Masih mau digangguin dalam lain kesempatan ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dan demikian pemirsa, dialog saya bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bapak Muldoko. Saya Fani Imania, terima kasih. Sampai jumpa.